Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran yang akan membahas mengenai materi perbandingan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvana Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 202151075 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Simak sampai akhir ya. Nah, ada 3 materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah konsep perbandingan dua nilai dengan satuan yang sama. Yang kedua adalah konsep perbandingan dua nilai dengan satuan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk memahami 3 materi ini lebih lanjut, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, dari tadi tuh kita kan ngomongin soal perbandingan nih. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan perbandingan itu? Nah, jika teman-teman punya jawaban atau pendapat mengenai apa sih yang dimaksud dengan perbandingan, coba boleh kalian tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Istilah perbandingan mungkin tidak asing di telinga kalian. Misal nih, dalam resep membuat secangkir kopi yang enak, dibutuhkan komposisi kopi dan gula sebesar 1:3 atau ditulis 1.23. Nah, apa sih maksud dari bentuk ini? Maksudnya adalah untuk membuat satu cangkir kopi yang enak itu butuh 1 sendok kopi dan 3 sendok gula. Nah, coba perhatikan 1 sendok kopi dan 3 sendok gula. Perhatikan satuannya, yaitu sendok. Dalam hal ini satuan yang berlaku adalah sendok. Kopinya 1 sendok, gulanya 3 sendok. Nah, maka ciri khas dari suatu perbandingan atau kita bisa membandingkan sesuatu itu apabila satuannya sama. Yaitu misal dalam kasus ini adalah sendok dengan sendok. Kalau misalkan 1 sendok kopi sama 3 gelas gula. Nah, itu kan satuannya berbeda ya. Yang 1 sendok, yang 1 gula. Tentu tidak mungkin bisa dibandingkan karena tidak sejenis. Jadi perlu diingat bahwa untuk membandingkan itu adalah satuannya harus sama. Maka dapat disimpulkan, perbandingan adalah cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih yang memiliki satuan sejenis. Nah, boleh kalian catat nih definisi perbandingan ini di buku tulis kalian. Untuk mencatatnya, boleh kalian pause dulu video ini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan perbandingan dua nilai dengan satuan yang sama dan perbandingan dua nilai dengan satuan yang berbeda. Oke, kita bahas dulu kasus yang pertama, yang satuannya sama. Misal nih, Amel memiliki 5 buah pensil dan Budi memiliki 7 pensil. Oke, perhatikan ya. Perhatikan kembali. Amel memiliki 5 pensil. Budi memiliki 7 pensil. Apakah ini bisa dinyatakan sebagai perbandingan? Tentu bisa. Yaitu berarti perbandingan banyak pensil yang dimiliki Amel dengan banyak pensil yang dimiliki Budi adalah betul 5:7. Kenapa? Ingat tadi dalam definisi perbandingan bahwa perbandingan adalah proses untuk membandingkan dua nilai atau lebih yang memiliki satuan sejenis. Karena dalam hal ini mereka sama-sama memiliki pensil, maka bisa dinyatakan sebagai perbandingan karena satuannya adalah sama persis. Dapat dipahami? Oke,
Oke, kalau misalkan belum dipahami, coba pause dulu videonya dan boleh kalian pahami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perbandingan dua nilai dengan satuan yang beda. Dalam kasus ini, diketahui bahwa Amel memiliki 2 wadah pensil dan Budi memiliki 13 pensil. Coba perhatikan kembali. Amel memiliki 2 wadah pensil dan Budi memiliki 13 pensil. Apakah ini bisa dinyatakan sebagai perbandingan? Yaitu misal menjadi 2 berbanding 13? Oh, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena coba lihat kembali satuannya. Amel mempunyai 2 wadah pensil. 2 wadah pensil. Jadi pensilnya itu ada 2 wadah, bukan 2 buah. Sedangkan Budi memiliki 13 pensil atau 13 buah pensil. Lihat bedanya. Yang Amel itu banyak satuannya itu adalah wadah pensil, sedangkan yang Budi itu satuannya pensil. Karena satuannya berbeda, maka tidak bisa dinyatakan sebagai suatu perbandingan karena tidak memenuhi syarat dari perbandingan. Dapat dipahami? Oke. Lalu gimana nih cara menyatakan perbandingan untuk kasus tersebut? Oke, kita bahas ke slide berikutnya. Oke, jadi tadi kalau satuannya beda itu kan gak bisa nih langsung diubah menjadi suatu perbandingan atau gak bisa langsung dinyatakan sebagai suatu perbandingan. Terus gimana dong cara nentuin perbandingannya? Oke, perlu diingat bahwa tadi syarat dari suatu perbandingan itu adalah satuannya harus sama. Maka kita harus mengubah satuannya menjadi sama. Nah, maka untuk itu tentu harus diketahui satu wadah itu sebenarnya berisi berapa banyak pensil gitu ya. Jadi misal nih diketahui ternyata satu wadah itu isinya itu ada 8 buah pensil. Maka kita ubah dulu nih. Boleh menjadi satuannya sama-sama wadah pensil atau satuannya menjadi pensil. Nah, untuk mempermudahnya lebih baik kita ubah saja ke dalam satuan pensil. Kenapa? Karena lebih ke menurun gitu ya. Sedangkan kita lihat nih, kan diketahui itu satu wadah itu 8 pensil. Nah, sedangkan Budi itu memiliki 13 pensil. 13 ini bukan kelipatan 8 sehingga nanti akan sulit diubah ke dalam satuan wadah pensilnya. Maka kita ubah saja yang satuannya wadah pensil menjadi pensil. Karena tadi diketahui satu wadah pensil itu ada 8 pensil, maka 2 wadah pensil berarti adalah 2 kali 8 pensil, yaitu berapa? 16 buah pensil. Dan tadi Budi itu pensilnya itu ada 13 buah. Nah, sekarang karena satuannya sudah sama-sama pensil, maka boleh kalian tebak dong. Bisa kalian tebak berapa sih perbandingannya? Jadi perbandingannya adalah 16 berbanding 13. Karena tidak bisa disederhanakan kembali, maka sudah jawabannya adalah perbandingannya 16 berbanding 13. Oke, gimana? Dapat dipahami atau enggak? Kalau misalkan dapat dipahami, boleh lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan apabila ada yang belum dipahami, boleh di pause dulu untuk memahaminya sebelum dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai perbandingan senilai. Oke, untuk memahami perbandingan senilai, coba kalian lihat gambar grafik di bawah ini. Coba lihat, ada gambar roket yang meluncur. Nah, ingat kata-kata penting mengenai perbandingan senilai, yaitu dikatakan perbandingan senilai apabila nilai suatu besaran semakin besar,
maka besaran lainnya akan membesar juga, begitupun sebaliknya. Nah, mungkin mendengar kata-kata ini kalian akan sedikit bingung ya. Oke, supaya tidak bingung, coba kita perhatikan dulu kasusnya. Misal nih, 1 buah susu kotak coklat harganya itu adalah 10.000. Kalau 3 buah susu kotak coklat harganya itu adalah 30.000. Nah, berapa sih harga 5 kotak susu coklat? Dari sini kalian pasti bisa nebak dong. Harganya itu adalah berapa coba? 50.000? Iya betul. Atau bisa kita lihat nih, atau bisa kita tuliskan menjadi 1/5. Ya, kita ambil perbandingannya itu adalah karena tadi perbandingan itu satuannya harus sama, maka yang susu kotak berbanding susu kotak, misal kita ambil yang 1/5 ya, karena yang ditanyakan itu yang 5. Terus tadi kan karena 1 kotak itu 10.000, kita tulis 10.000 per ini adalah bentuk lain dari perbandingan ya, bisa per atau titik 2 gitu. Karena untuk memudahkan ya di sini kita pakai per. Katakanlah di sini misal kita mau ambil sebagai tanda tanya ya di sini yang akan dicari nilainya. Maka bisa kita kali silang nih, berarti 1 dikali tanda tanya sama dengan 5 dikali 10. Maka nilai tanda tanya ini adalah 5 dikali 10.000 itu hasilnya adalah 50.000. Betul, jadi jawabannya adalah 50.000. Nah, bisa dilihat dari kasus di atas. Semakin ketika nilai suatu besaran atau suatu nilai semakin membesar, maka nilai besaran lain juga ikut membesar. Dalam hal ini, besaran yang pertama itu adalah besaran susu kotak coklat. Ya, tadinya 1, kedua, ketiga, kelima, terus besaran yang lainnya itu adalah jumlah uangnya. Ketika 1 jumlah uangnya 10.000, ketika 3 jumlahnya 30.000, ketika 5 tadi jumlahnya 50.000. Lihat kan, jadi semakin membesar. Nah, ketika nilai suatu besarannya semakin membesar, maka nilai besaran yang lain juga akan membesar. Maka itulah yang dikatakan sebagai perbandingan senilai. Dapat dipahami atau tidak? Kalau misalkan sudah dapat dipahami, kita akan lanjut ke contoh soal. Dan jika belum, boleh di stop terlebih dahulu. Sekarang kita bakal masuk ke contoh soal dari perbandingan senilai ya, supaya kalian lebih memahami. Di sini misal kasusnya adalah seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar Rp36.000 setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Maka yang ditanyakan adalah berapakah upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 5 karung biji sawit. Nah, sebelum kita bahas bersama mengenai cara menyelesaikan soal ini, coba kalian diskusikan terlebih dahulu penyelesaian soal ini di kolom chat di bawah ini. Boleh di skip dulu, boleh di stop dulu videonya, lalu kalian berkomentar atau berdiskusi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan untuk pembahasannya. Oke, sekarang coba klik stop dulu, nanti kita lanjut. Oke. Nah, jadi coba kita samakan ya jawabannya. Nah, di sini kita ada sebuah tips nih untuk menyelesaikan soal tersebut. Tips yang pertama adalah identifikasi nilai yang harus dicari. Tetapkan sebagai sebuah variabel. Itu adalah hal pertama yang harus kalian lakukan. Yang kedua adalah nyatakan perbandingannya. Nah, ini bisa dilihat yang apa tadi? Yang satuannya sama. Terus yang ketiga, buatlah model untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu kita ubah menjadi suatu bentuk perbandingan ya. Jadi berarti A banding B atau A per B sama dengan C per D, karena biasanya akan ada 2 atau lebih perbandingan gitu di sini. Nah, selanjutnya
Untuk menyelesaikannya berarti dikali silang ya. Jadi A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, pasti salah satunya ini antara A, B, sampai A, B, C, dan D ini pasti ada yang sebagai nilai yang dicari. Oke, jadi berarti solusinya adalah tadi yang pertama itu kita identifikasi dulu. Yang harus dicari itu adalah upah yang diperoleh jika dengan perolehan 5 karung biji sawit. Nah, misalkan yang dicari ini kita akan misalkan sebagai variabel P. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita nyatakan perbandingannya. Tadi ada 2 buah satuan ya, yaitu yang pertama adalah banyak karung biji sawit. Yang kedua itu adalah upah dalam satuan rupiah. Nah, untuk satuan yang pertama berarti perbandingannya adalah, nah tadi yang pertama itu kan 2 karung biji sawit, berarti 2/5 ya. Maka perbandingannya adalah 2/5 karung. Sedangkan untuk yang upah, nah ingat kalau dalam perbandingan senilai, kalau yang atas itu berarti harus setara. Bukan harus setara, harus sama ya. Kalau misalkan tadi untuk 2 karung, maka upah untuk 2 karung itu berapa? Maka itu harus ditulis di atas, sama-sama sebagai pembilang. Berarti karena tadi yang di atas itu adalah untuk 2 karung yang harganya itu adalah 36.000, maka 36.000 rupiah di atas per P. P ini yang ditanyakan. Oke, selanjutnya kita buat model penyelesaiannya berarti 2/5 sama dengan 36.000 per P. Selanjutnya bisa kita selesaikan dikali silang, berarti 2P sama dengan 5 kali 36.000. 2P sama dengan 180.000, maka P-nya adalah 90.000. Nah, jadi upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 5 karung biji sawit adalah sebesar 90.000 rupiah. Nah, coba lihat. Tadi kalau 2 karung itu 36.000. Ketika naik menjadi 5 karung, maka ternyata jawabannya menjadi 90.000. Nah, maka ketika si satuan karungnya ini si satuan karungnya itu meningkat, maka banyak upahnya juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi roketnya itu naik, sekarang roketnya itu ternyata menurun. Nah, jadi ciri dari perbandingan berbalik nilai itu adalah saat nilai suatu besaran semakin membesar, tetapi nilai besaran lainnya semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, pasti kalian agak bingung juga nih dengan definisi ini. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat contoh kasus berikut ini. Nah, misalkan 2 ekor kucing dapat menghabiskan satu kantong makanan kucing dalam waktu 6 hari. Nah, maka jika ada 4 kucingnya nih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 1 kantong makanan kucing? Coba perhatikan. Pastinya banyak waktunya itu akan lebih sedikit, betul gak? Karena semakin banyak yang makan, maka waktu yang dibutuhkan agar makanan atau ya si makanan kalengnya itu habis pasti lebih sebentar. Itu logikanya. Itu logika atau ciri dari perbandingan berbalik nilai. Pasti lebih sedikit atau semakin kecil. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita bentuk dulu sebagai suatu perbandingan ya, menjadi 2/4 sama dengan 6 berbanding tanda tanya. Nah, kalau dalam perbandingan berbalik nilai, salah satu perbandingan itu harus ditukar posisinya. Misal di sini yang mau ditukar adalah yang 6 per tanda tanya menjadi tanda tanya per 6. Nah, setelah itu selanjutnya bisa diselesaikan dengan cara seperti biasa, yaitu berarti diperoleh 4 tanda tanya sama dengan 12. Maka 12 dibagi 4 itu sama dengan
3. Jadi banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kantong makanan kucing untuk 4 ekor kucing itu adalah sebanyak 3 hari saja. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai. Di sini kasusnya adalah pada suatu daerah perkebunan sawit, seorang mandor dapat membangun bangunan dengan waktu 30 hari dengan 12 pekerja. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka berapakah banyak pekerja yang dibutuhkan? Coba sebelum kita bahas bersama, coba kalian kerjakan terlebih dahulu dan nanti jawabannya boleh didiskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyetop terlebih dahulu videonya ketika kalian akan mencoba menyelesaikan soal ini. Oke? Sip. Nah, seperti halnya yang tadi, di sini juga ada tips nih untuk menyelesaikannya. Caranya sebenarnya hampir sama, yang membedakan itu adalah di tahap ke-4. Setelah menyatakan model, maka ingat bahwa harus ditukar posisinya. Salah satu perbandingannya harus ditukar posisinya. Katakanlah di sini yang mau ditukar adalah antara C dan D, maka D jadi di atas, C dari di bawah. Sisanya penyelesaiannya sama seperti yang jenis sebelumnya. Maka yang pertama itu kan kita harus cari dulu banyak pekerja apa sih yang ditanyakan gitu. Yang ditanyakan di sini adalah banyak pekerja yang bisa menyelesaikan yang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Yang misalkan kita sebagai P. Maka sekarang identifikasi nih perbandingannya. Ya, ada 2 buah satuan yaitu banyak pekerja dan lama pekerjaan dalam bentuk hari. Nah, di sini banyak pekerja lama pekerjaan itu ada yang 30 hari, ada yang 20 hari. Yang 30 hari itu untuk 12 pekerja, nah maka yang ditanyakan itu adalah yang untuk 20 hari. Maka model matematikanya adalah menjadi ingat dibalik ya. Misal kita mau balik yang 12 per P menjadi P per 12. Jadi 30 per 20 sama dengan P per 12. Maka kita selesaikan seperti biasa, dikali silang. Jadi 20P sama dengan 30 dikali 12, maka 20P sama dengan 360. Jadi P sama dengan 360 per 2 dan P sama dengan 18 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 20 hari adalah untuk waktu 20 hari adalah sebanyak 18 pekerja. Itu adalah cara untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi cukup sekian mungkin materi yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Oke, coba untuk diingat-ingat kembali apa sih yang kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Boleh dikembalikan dulu ke slide-slide atau scene-scene sebelumnya supaya kalian dapat mengulangi materi tersebut untuk lebih dipahami. Nah, adapun untuk referensi dari pembahasan mengenai materi perbandingan ini berdasarkan salah satu modul mata pelajaran matematika untuk materi perbandingan yang dikarang oleh Ponidi dan Nugroho pada tahun 2020, yaitu modul 5 perbandingan kelas 7 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. See you.